Di kesempatan ini juga nanti kita akan melihat sebenarnya mau dibawa kemana sih SDM PBJP ini, ya, mau dibawa kemana sebenarnya. Nah, oleh karena itu nanti kami akan memaparkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh LKPP. Nanti teman-teman peserta boleh menyampaikan masukan agar kompetensi SDM PBJ ini semakin lama semakin baik, ya, seperti itu. Tapi kita harus sepakat dulu bahwa SDM PBJ itu harus punya kompetensi, ya, harus punya kompetensi. Oleh karena itu, dalam perbincangan kita kali ini, kita akan coba melihat 5 poin, ya, rencana strategis yang sudah dimiliki oleh LKPP, termasuk kebijakannya. Kemudian kita akan membahas mengenai standar kompetensi, pengembangan kompetensi dan uji kompetensi bagi sumber daya manusia, pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Mungkin waktunya tidak perlu sampai 1 jam, nanti kita lebih banyak diskusi, lebih bagus mungkin, ya. Yang pertama kita bicara mengenai rencana strategis SDM PBJ. Kalau kita lihat di layar ini, di dalam Renstra LKPP, di dalam misinya itu ada yang menyebutkan bahwa kami ingin mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM PBJ yang adaptif, ya, di sini. Di dalam melaksanakan misi itu, kami harus meningkatkan profesionalisme SDM pengadaan, mengembangkan karir jabatan fungsional pengelola pengadaan, kemudian meningkatkan efektivitas kelembagaan dan membina agen pengadaan, ya. Yang nomor 4 ini masih tanda kutip belum kami laksanakan karena masih perlu kajian yang lebih dalam, ya, kajian lebih dalam, walaupun sudah mulai digunakan di beberapa tempat, ya, seperti itu. Kemudian di dalam Renstra tersebut juga ada tujuan strategis kami, terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan. Jadi kami berkaitan dengan tata kelola pengadaannya nih. Oleh karena itu, keberhasilan dari tujuan strategis ini, kalau jumlah KLPemda yang memiliki tata pengelolaan pengadaan minimal baik ini sesuai dengan aturan sampai tahun 2024 itu harus 155 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, untuk melaksanakan itu juga didukung oleh sasaran strategis kami, ada 2 indikator keberhasilannya, persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, minimum 60% di sini ketentuannya, dan yang sudah mencapai maturitas UKPBJ level 3, ya, seperti itu. Target tahun 2024 untuk indikator kinerja yang tadi itu 23%, ya, 23% jumlah KLPemda, ya, jumlah KLPemda. Kalau untuk maturitas level 3 ini 62%, ya. 62% itu kira-kira 380-an, ya, 380-an KLPemda yang harus mencapai maturitas level 3, ya, level 3. Sekarang yang mencapai maturitas level 3 9/9 itu baru mencapai 80-an, ya. Yang mencapai 8/9 itu kira-kira 100 lah, ya. Jadi masih panjang targetnya ini untuk tahun 2024, ya, tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita ingin bicarakan kebijakan apa yang ada di dalam SDM PBJ ini, ya. Kalau kita lihat Perpres 12, ya, perubahan dari Perpres 16, itu ada 3 kategori sumber daya manusia PBJ. Sumber daya pengelola fungsi, sumber daya perancang kebijakan dan sistem pengadaan barang jasa, dan sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Kalau kita lihat dari bawah, sumber daya perancang kebijakan itu adanya di LKPP. Tetapi perancang sistem itu bisa ada di kementerian, lembaga, dan Pemda
dalam mendukung SPSE. Ya, seperti itu. Kemudian sumber daya pendukung ekosistem ini kalau Bapak Ibu pernah mendengar untuk proyek-proyek tertentu ada advokasi dan pendampingan, ada probity advisor, kemudian kalau ada permasalahan kontrak ada mediator, konsiliator, dan arbiter, dan di LKPP ini ada yang mereka tergabung di dalam layanan penyelesaian sengketa kontrak LPS ya seperti itu. Kemudian LKPP juga bisa memfasilitasi kepada teman-teman di aparat penegak hukum sebagai pemberi keterangan ahli ya seperti itu. Kemudian di dalam pelaksanaan kontrak juga ada bisa dibentuk Dewan Sengketa Non-Konstruksi maupun Dewan Sengketa Konstruksi. Ini semua mereka dianggap sebagai sumber daya pendukung ekosistem PBJ. Nah, sampai saat ini kami masih fokus di sumber daya pengelola fungsi PBJ. Di sumber daya pengelola fungsi PBJ ini ada yang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa dan ada personil lainnya. Nanti apa itu keduanya kita jelaskan. Tetapi prinsipnya mereka melaksanakan fungsi pengadaan barang jasa di kementerian, lembaga, dan Pemda. Ini Bapak Ibu masih di kementerian, lembaga, dan Pemda, tetapi kami juga sedang menyusun rancangan undang-undang pengadaan barang jasa publik ya. Jadi bukan hanya di KL Pemda nanti, tapi juga kita akan meningkatkan pengadaan barang jasa ini. Sebagian akan kita berlakukan kepada selain KL Pemda, misalnya di BUMN, BUMD, kemudian di OJK, Bank Indonesia, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa publik. Nah, kalau kita lihat tadi sumber daya pengelola fungsi PBJ, yang pertama saya sebutkan tadi adalah jabatan fungsional pengelola PBJ, ya. Karena di pemerintah sekarang kita sudah mengalihkan struktural menjadi fungsional. Nah, sekarang yang jabatan fungsional yang ada itu di jabatan fungsional PBJ itu adalah jenjang pertama, muda, dan media. Jenjang utama belum ada, masih perlu kajian seperti itu ya. Kemudian personil lainnya, aturan yang sekarang masih menyatakan bahwa personil lainnya itu akan kita gunakan kalau suatu kementerian lembaga nilai paketnya atau jumlah paketnya itu kecil sehingga tidak memungkinkan JF itu untuk mendapatkan angka kredit. Ya. Tetapi dengan adanya Permenpan 1 tahun 2023 mungkin kriteria ini mungkin perlu dihilangkan karena kita sudah tidak bicara lagi kepada butir kegiatan, tapi kita sudah bicara mengenai angka kredit itu berkaitan dengan SKP. Kemudian yang satu lagi adalah TNI AL dan TNI AU, TNI AD termasuk Polri ya. Ini masalahnya mereka punya jabatan fungsional tertentu sehingga mereka tidak memungkinkan menjadi JFPBJ kecuali ASN yang ada di sana. Kemudian ada satu lagi yang baru-baru ini kami bahas adalah BIN ya, Badan Intelijen Nasional, karena yang menjadi Pokja di sana adalah teman-teman yang JF intelijen ya seperti itu, pengelola intelijen. Nah, kalau kita lihat dari kedua sumber daya ini, JFPBJ itu wajib punya sertifikat kompetensi sebagai JF, tetapi untuk personil lainnya, sertifikat kompetensi itu dipersyaratkan wajib dimulai 1 Januari 2024. Kalau belum punya sertifikat kompetensi, misalnya PPK, Pokja, maka mereka boleh menggunakan sertifikat tingkat dasar ataupun level 1 sampai akhir tahun ini, ya, sampai akhir tahun ini. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Perpres 12 juga dinyatakan bahwa kalau KL Pemda itu wajib
memiliki PPBJ ya, pengelola pengadaan barang jasa, maka mereka itu harus sebagai jabatan fungsional dan tugasnya adalah POKMIL, kelompok kerja pemilihan dan pejabat pengadaan. Dan kedudukan mereka sesuai dengan pasal 74 ayat 8, 74 ayat 8 harus di UKPBJ. Nah, kalau kita lihat sekarang fenomenanya masih ada beberapa teman-teman kita yang sudah JFPBJ tapi masih berkedudukan di luar UKPBJ. Sebenarnya kalau memang mereka mau ditempatkan di luar UKPBJ, sebaiknya tetap aturannya pasal 74 ayat 8 yang diterapkan, mereka ditempatkan di UKPBJ baru diperbantukan atau ditugaskan ke tempat lain, baik sebagai PPK, membantu PAKPA dan lain-lain, ya seperti itu. Jadi memang untuk PPK boleh tidak berkedudukan di UKPBJ kalau dia ditunjuk sebagai PPK saja, ya, bukan JF, ya seperti itu. Kemudian di pasal 74 ayat 6, personel lainnya yang tadi wajib memiliki sertifikat kompetensi, tadi kita sudah sampaikan ya, di tahun 2024. Kemudian kalau kementerian, lembaga atau Pemda belum memiliki pengelola PBJ atau belum mencapai 60% pengelola PBJ, sebaiknya harus menyusun renaksi pemenuhan PBJ tersebut, ya. Pemenuhan PBJ ini juga berkaitan dengan indeks tata kelola pengadaan dalam reformasi birokrasi, ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita sepakat bahwa SDM PBJ itu harus profesional, maka kami di LKPP sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengelola PBJ sudah memiliki standar kompetensi PBJ, ya, sudah memiliki standar kompetensi PBJ. Standar kompetensi PBJ itulah nantinya sebagian besar dilatih oleh teman-teman, baik oleh pusat pelatihan, LPPBJ di KL Pemda atau LPPBJ swasta, ya seperti itu. Kemudian mereka yang sudah dilatih atau tidak untuk kondisi tertentu tidak perlu pelatihan, bisa langsung ikut ujian. Sertifikasi PBJ itu juga dilakukan oleh LKPP dan LPPBJ lain, ya, selain LKPP. Dalam pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi itu, kita dibantu oleh fasilitator yang tersebar di seluruh Indonesia, juga asesor yang tersebar di seluruh Indonesia, ya. Jadi bukan LKPP sendiri yang melaksanakan, tetapi asesor dan fasilitator itu dibina oleh LKPP, Oke. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lihat yang ketiga adalah standar kompetensi SDM PBJ. Kalau kita lihat di Permenpan 52 tahun 2020, itu ada 8 jenis kompetensi manajerial dan 1 jenis kompetensi sosial kultural yang ini ditentukan oleh teman-teman di Permenpan ini. Tetapi ada 4 jenis kompetensi teknis yang ditentukan oleh instansi pembina, dalam hal ini LKPP, sehingga keluar Perlem LKPP ini tentang Kamus Kompetensi Teknis PBJ juga terdiri dari 4 jenis kompetensi teknis, ya seperti itu. Kemudian pada peraturan LKPP yang lain nomor 7 tahun 2021 itu ada standar kompetensi, ya, level 1 itu sebagai pintu masuk Bapak Ibu untuk semua kompetensi lain. Kemudian khusus untuk JFPPBJ ada kompetensi untuk JF pertama, muda, dan madya. Kemudian ada kompetensi untuk personil lainnya.
arti personil lainnya itu seperti saya sampaikan tadi, jadi di TNI, Polri maupun BIN tadi tidak perlu ada JFPBJ sehingga mereka kompetensinya khusus kalau dia menjadi PPK, dia perlu kompetensi okupasi PPK saja, okupasi pejabat pengadaan, okupasi kelompok kerja pemilihan. Dan yang dua ini sesuai dengan amanat Perpres juga perlu kompetensi teknis untuk kepala UKPBJ dan pengelola SPSE. Untuk yang kepala UKPBJ kami sudah sedang memfinalkannya. Untuk pengelola LPSE juga seperti itu ya. Nah, di dalam kompetensi yang dilakukan di LKPP ini kami membagi terhadap 5 level, level 1 sampai level 5, mulai dari yang hanya memahami untuk level 1 sampai dengan untuk mengembangkan konsep teori. Tetapi kami sampai saat ini masih konsentrasi di level 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalau level 2 itu menerapkan tadi ya, aturan-aturan itu untuk pekerjaan sederhana, sedangkan level 3 untuk yang tidak sederhana tapi tidak juga kompleks, sedangkan level 4 untuk pekerjaan yang kompleks ya, seperti itu. Kalau kita lihat tadi bahwa LKPP sudah menyusun KKT, Kamus Kompetensi Teknis PBJ ya, itu ada empat kompetensi teknis yang diperlukan oleh seorang SDM PBJ ya, khususnya berkaitan dengan fungsi dan personil lainnya. Yang pertama itu adalah perencanaan, kemudian pemilihan penyedia, kontrak, dan swakelola. Jadi 4 inilah yang diperlukan dalam beberapa jabatan fungsional ya, beberapa jabatan fungsional. Kemudian untuk tadi personil lainnya tergantung, kalau dia hanya sebagai Pokja, dia perlu hanya proses melakukan pemilihan. Tapi kalau dia menjadi PPK, dia harus mempunyai 4 ini ya, walaupun untuk yang nomor 2 itu level dasar ya, seperti itu. Kemudian ada rancangan jenis kompetensi untuk pengelola LPSE, bagaimana mereka mengelola LPSE, mengelola sistem keamanannya, dan mengelola aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya. Kemudian untuk jenis kompetensi kepala UKPBJ ini, untuk semua kepala UKPBJ diperlukan pengembangan strategi dan kebijakan, bagaimana mereka mengelola PBJ, kemudian melaksanakan transformasi digital, bagaimana mengelola SDM, dan mengelola kapabilitas kelembagaan. Ini semua sebenarnya adalah tugas atau fungsi daripada UKPBJ. Nah, oleh karena itu perlu ada kompetensi kepala UKPBJ mengenai hal ini ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian sesuai dengan tadi Permenpan tadi, sebagaimana biasa untuk kompetensi itu bukan hanya untuk JF tapi untuk jabatan struktural juga harus ada kompetensi manajerial dan sosial kultural ya. Manajerial sesuai dengan Permenpan tersebut ada 8 ya, tidak perlu kita bahas di sini. Kemudian sosial kultural itu untuk mengembangkan sikap saling menghargai, persamaan, persatuan, dan lain-lain lah ya, seperti ini, yang levelnya mulai dari level 1 sampai level 5 tadi ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk teknisnya di PWJ ini diatur oleh kami. Tadi kita bahas perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelola yang masing-masing memiliki leveling ya, masing-masing memiliki leveling. Nah, untuk pengelola fungsi ya JFPBJ semuanya harus sudah punya kompetensi level 1 ya, level 1.
Setelah mereka punya level 1, maka mereka harus punya untuk JF pertama itu kompetensi teknis level 2. Untuk yang muda level 3 dan untuk media harus level 4. Ya, harus level 4. Yang utama belum ada ya. Jadi untuk yang pertama, teknisnya itu untuk yang nomor 1, 3, dan 4, perencanaan, kontrak, dan PBJP. Kalau pemilihan cukup level 1 ya, cukup level 1 ya, seperti itu. Kalau berikutnya, kalau untuk personil lainnya ya, personil lainnya artinya bukan jabatan fungsional, tetap Bapak Ibu harus lulus level 1 ya, harus level 1. Kemudian untuk dia ditunjuk sebagai PPK, dia harus menguasai ya, harus menguasai kompetensi perencanaan, kontrak, dan swakelola ya, swakelola. Kemudian kalau dia menjadi PPK, ini PPK ada lagi aturannya, ada tipologinya. Kalau dia tipe C level 2, tipe B level 3, dan tipe A level 4. Ya. Kalau okupasi pejabat pengadaan, dia cukup level 2. Kalau Pokja umum, kompetensi pemilihannya level 3. Kalau Pokja khusus, kompetensi pemilihan itu dia level 4. Saya ulangi, tadi ada mungkin saya salah nih. Untuk JF, seluruh kompetensi teknis ini dia harus level 2. Kalau yang pertama, level muda itu level 3, dan untuk media itu level 4 ya, seluruh kompetensi ya, seluruh kompetensi. Nah, kemudian seperti saya sampaikan tadi, kompetensi untuk perancang kebijakan, pendukung ekosistem ini belum kami konsentrasikan, tapi kami sudah mulai melakukan proses penyusunannya. Tetapi untuk kompetensi kepala UKPBJ, pengelola LPSE ini sudah dalam tahap finalisasi, termasuk untuk PBJ untuk teman-teman yang menduduki JPT Pratama ya. Ini karena ada kebutuhan nih, ada kebutuhan sehingga kita perlu membuat kompetensi untuk ini. Jadi tidak hanya seperti sambil lalu pada waktu mereka melakukan apa ya, ikut di dalam diklat PIM ya, PKN kadang-kadang ada satu session untuk PBJ. Nah, ini kita mau ada kompetensi PBJ untuk teman-teman di JPT Pratama ya, di JPT Pratama. Yang kita sebut tadi kompetensi PBJ level 1 itu ada 6 ya, standar kompetensinya. Tadi kita sudah sebut 3, 4, 5, 6 itu pemilihan, kontrak, swakelola ya, dan perencanaan di nomor 2. Ulangi, pemilihan, kontrak, dan swakelola ya. Oke, dan perencanaan di nomor 2. Nah, kemudian ditambah lagi mengenai pengantar atau ketentuan-ketentuan yang ada di pengadaan barang jasa pemerintah, dan kemudian juga ada pengantar mengenai supply chain management ya, manajemen rantai pasok. Dan ini semuanya di-blended dalam satu pelatihan. Bapak Ibu bisa ikut pelatihan ini. Kalau yang belum, kemudian pelatihan ini macam-macam bentuknya, ada yang blended learning, ada yang MOOC, nanti kita lihat di belakang. Dan semua yang akan ikut atau yang ingin berpartisipasi di dalam pengadaan barang jasa, baik sebagai PPK, Pokja, pejabat pengadaan, harus lulus level 1 ini ya, harus lulus level 1 ini. Kalau Bapak Ibu dengar bahwa untuk level 1 ini banyak yang tidak lulus, nah ini perlu saya sampaikan nih, dari pengamatan kami, ketidaklulusan itu banyak faktornya. Salah satunya memang
teman-teman ingin instan lulus tapi tidak atau jarang atau bahkan tidak membaca aturan-aturan yang ada. Padahal ujian level 1 ini lebih banyak muatannya hanya membaca Perpres PBJ, ya, hanya Perpres PBJ. Tapi kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu bisa kasih masukan ke kami, apakah Pak soalnya susah atau mana, silahkan kasih masukan ke kami supaya menjadi pertimbangan kami, karena kami sedang menyusun, menyederhanakan beberapa soal, dan perlu Bapak Ibu ketahui soal-soal yang nantinya dijawab oleh teman-teman, ya, dijawab oleh teman-teman, dan ternyata jawaban teman-teman itu di seluruh Indonesia ini misalnya 50%, ya, 50% lebih ternyata menjawab salah untuk soal itu, maka soal itu akan kami drop atau akan kami evaluasi, ya, supaya lebih clear. Bisa saja kalimat-kalimat dalam soal itu ternyata multi interpretasi seperti itu, sehingga kami akan mencoba melakukan perbaikan terhadap soal-soal tersebut. Nah, kalau teman-teman lulus level 1, masih bisa nggak sertifikat level 1-nya itu dipakai? Nah, ada ketentuannya sebenarnya di dalam aturan Perpres kita. Kalau personil lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi yang tadi kita jelaskan, maka dia masih bisa memiliki atau menggunakan level 1, ya, masih bisa menggunakan level 1 tadi sampai tanggal akhir tahun ini. Kalau pejabat pengadaan atau POKMIL selain JF dilaksanakan oleh bisa dilaksanakan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian level 1, ya. Kalau memang PP atau anggota POKMIL-nya belum ada di dalam suatu KLPMDA seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau dia juga belum mempunyai tugas, belum memiliki JF sebagai tugas, PNS yang dapat dilakukan oleh, kalau sama sekali belum, ya, sama sekali belum, bisa dilakukan oleh PNS yang penting punya sertifikat, ya, memiliki sertifikat baik kompetensi maupun keahlian sesuai dengan penugasannya seperti itu. Ini yang level 1. Tapi kita coba kalau bisa level 1 ini, kalau Bapak Ibu ingin bergerak di bidang pengadaan barang jasa, silahkan mendaftar di websitenya PPSDM, ya, melalui MOOC, Massive Open Online Course. Bapak bisa mendaftar setiap saat dan mengikuti, dan nantinya ujiannya juga bisa dilakukan oleh LKPP, baik secara terpusat maupun tersebar, ya. Bapak Ibu juga kalau memang beberapa Bapak Ibu tidak berkenan dengan atau tidak terbiasa dengan sistem daring, bisa menghubungi LPP yang ada di lokasi Bapak Ibu, ya, di lokasi Bapak Ibu atau di tempat yang lebih visible Bapak Ibu untuk apa namanya, ya, untuk supaya lulus lah, tapi bukan diluluskan. Nah, ini perlu jangan memilih lembaga pelatihan karena diiming-imingi akan diluluskan. Kalau itu terjadi dan itu ketahuan, Bapak Ibu nanti bisa di blacklist, tidak boleh ikut dalam ujian seterusnya seperti itu, ya. Jadi pilihlah lembaga pelatihan yang baik, ya, seperti itu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk PPK itu ada tipologinya, ya, berdasarkan ruang lingkup ya, tipologi PPK itu berdasarkan ruang lingkup tahapan pengelolaan kontrak, ya, baik yang sederhana sampai dengan kompleks. Tadi saya sudah sampaikan, kalau A itu sebenarnya untuk yang kompleks. Arti yang kompleks itu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, teknologi tinggi,
peralatannya didesain secara khusus, untuk hal-hal tertentu menggunakan penyedia jasa asing, atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana memenuhi kebutuhan. Sedangkan tipe B ini yang umum kita lakukan di kantor, kadang-kadang kita perlu komputer, kita perlu bangun kantor, kita perlu bangun ruang kelas, dan lain-lain. Kalau tipe C hal-hal yang rutin, ya, operasional, pengadaan ATK, pengadaan makan minum, kadang-kadang kita perlu consignering, perlu akomodasi, dan lain-lain. Ini cukuplah tipe C saja, seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau tipe C, ya, memang sehari-hari, memang kebanyakan sebenarnya PPK itu tipe C. Bapak Ibu juga bisa ikut MOOC tipe C, Bapak Ibu, ya, baik di LPP maupun di PPSDM LKPP, ya, supaya mempermudah nanti modul MOOC tipe C ini akan kita sebarkan di seluruh LPP dan Bapak Ibu bisa mengikutinya, ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk PPK tipe A, ya, tipe A tadi kompleks, standar kompetensi yang dibutuhkan wajib level 1, ya. Artinya untuk sebagai menjadi PPK di level manapun, di tipe manapun harus punya sertifikat level 1. Kalau nanti dia hanya menjadi tipe C, ya, untuk kompetensi perencanaan kontrak dan swakelola cukup level 2. Kalau tipe B, dia harus level 3, artinya level 2-nya juga otomatis dia sudah dianggap bisa. Kalau tipe A harus level 4, ya, harus level 4. Nah, kemudian poin yang keempat adalah pengembangan kompetensi SDM PBJ. Kalau kita sudah tahu tadi ada standar kompetensi, ya, maka bagaimana kita melakukan pengembangan kompetensi berdasarkan standar kompetensi tersebut, ya. Nah, bentuk pengembangannya ada macam-macam nih, ya. Di LKPP kita sekarang konsentrasi terhadap pelatihan, ya. Belum ada lagi pendidikan. Dulu kita sempat melakukan yang namanya pendidikan, kerjasama dengan beberapa universitas. Sekarang kita konsentrasi di pelatihan. Kemudian pelatihan itu ada, Bapak Ibu sebagaimana ketahui, ada yang klasikal, ada yang non klasikal, ya. Yang klasikal itu ada pelatihan teknis, yang kita lihat ada pelatihan manajerial, ada kursus, ada pelatihan fungsional, dan lain-lain, ya. Nah, yang non klasikal ini sudah mulai kita mulai dari beberapa tahun terakhir ini nih. Ada yang e-learning, ada yang daring, ya. Kemudian ada yang OJT, magang, kemudian ada yang mentoring, ya, udah macam-macam lah, ya. Oleh karena itu, penyelenggara pelatihan itu sekarang bisa melakukan hal ini secara mandiri, ya, ya. Tetapi bisa juga dengan kerjasama dengan lembaga pelatihan yang sudah diakreditasi oleh LKPP, ya. Jadi Bapak Ibu tolong bekerja samalah dengan lembaga yang sudah terakreditasi, ya. Karena kalau tidak, misalnya Bapak Ibu pelatihan blended di LPP yang belum terakreditasi, berarti kurikulumnya itu pasti mengambil dari LKPP, tapi mungkin tidak ada izin dari LKPP sebenarnya, gitu loh, ya. Tapi kalaupun dipakai, Bapak Ibu nanti tidak bisa ujian di sana. Mereka terpaksa menitipkan Bapak Ibu di tempat LPP yang lain, ya. Jadi lebih bagus Bapak Ibu bekerja sama lebih bagus, ya, dengan lembaga diklat yang terakreditasi seperti itu, ya. Oke. Nah, bentuk pelatihan-pelatihan tadi, sekarang kami sedang konsentrasi di 3 ini nih, ya. Di 3 ini, tatap muka untuk hal-hal yang
masih diperlukan untuk kelas-kelas tertentu sajalah. Misalnya dia bilang, Pak, ini pesertanya sudah berumur nih Pak, kayaknya nggak cocok dia mereka pakai pakai daring nih. Nah itu masih memungkinkan lah, tapi itu kita anggap sudah jadul lah ya seperti itu. Kemudian blended learning. Blended learning itu ada kelas e-learningnya beberapa waktu 10 hari, ada yang beberapa hari, kemudian ada tatap mukanya. Nah, menjembatani antara blended dan itu kadang-kadang ada sinkronus. Nah, kalau blended learning ini sebenarnya jalan, ya tatap mukanya jalan, kalau semua hasil tatap muka itu pertanyaan-pertanyaan dalam tatap muka itu bisa dihimpun, ya bisa eh, dijadikan FAQ, dimasukkan ke dalam e-learning. Blended learning itu ujungnya nanti akan menjadi MOOC, ya MOOC. Nah, kemudian ada juga yang OJT. Nah, hanya saja saya sudah minta OJT ini agak lama ya. Oleh karena itu OJT perlu dipertimbangkan untuk dikaji apakah OJT itu harus kita lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan khususnya yang memang tempat OJT-nya kadang-kadang tidak ada. Level 4 itu agak susah mendapatkan pekerjaan-pekerjaan KPBU misalnya ya, seperti itu. Apalagi bagi teman-teman di daerah ya. Oleh karena itu, kami sebenarnya sudah boleh tidak perlu mereka OJT, tapi bisa mengkaji hasil OJT ya. Yang penting pada waktu diuji mereka mengerti ya, mengerti seperti itu. Nah, kemudian jenis pelatihannya ada yang fungsional untuk pembentukannya itu pakai MOC, kemudian untuk penjenjangan pertama Muda-Madya bisa pakai blended ya seperti itu, atau ya blended lah yang lebih cocok. Kemudian untuk teknis ini bisa sebagian MOC dan sebagian lagi bisa dengan blended ya. Bapak Ibu lihat sudah banyak yang Bapak Ibu sebenarnya bisa mengikuti pelatihan teknis tematik yang ada di LKPP ya. Kalau LPP ingin mendapatkan ini silakan berhubungan dengan teman-teman di Puslat ya, seperti itu supaya bisa melakukan hal ini juga di tempat Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, pengembangan kompetensinya itu seperti saya sampaikan tadi, untuk level 1 kami lebih mengutamakan sekarang MOC, tapi untuk tahun ini dan sebagian mungkin tahun depan masih ada transisi, sebagian masih ada blended learning ya seperti itu. Kemudian untuk level 2 dan level 3 4 itu kami harapkan adanya blended learning saja ya. OJT juga kita perlu tanda kutip mengkombinasikan dengan kajian ya seperti itu. Jadi yang level 2, 3, 4 ini baik untuk jenjang JF pertama Muda-Madya maupun tipologi PPK dan personil lainnya ya seperti itu. Bapak Ibu peserta pada hari ini, teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi sudah ada standar kompetensi, sudah ada pengembangan kompetensi. Nah, pada waktu menguji kompetensinya, LKPP bersama-sama dengan lembaga pelatihan juga melakukan uji kompetensi ya. Uji kompetensi level 1 itu dilakukan oleh seluruh LPP ya, seluruh LPP termasuk LKPP. Khusus untuk LPP terakreditasi B, dia hanya boleh, tolong Bapak Ibu ingat, dia hanya boleh melakukan pelatihan dan ujian di wilayah kedudukan kantornya masing-masing, kantor LPP-nya masing-masing. Tapi kalau dia terakreditasi A, dia boleh berdasarkan wilayah kantornya. Wilayah di Indonesia ini dibagi 3, Sumatera wilayah 1, Jawa Kalimantan wilayah 2,
dan Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua Maluku itu wilayah 3. Artinya kalau misalnya contohnya ini LPKN lah, LPKN itu terakreditasi A, dia bisa melakukan di wilayah Jawa dan Kalimantan. Tapi kalau dia mau melakukan di wilayah lain yang khusus untuk akreditasi A, mereka boleh melakukannya di wilayah di luar wilayah 2, misalnya di Makassar, tapi LPKN harus punya kantor cabang, benar-benar kantor cabang yang ada di Makassar, bukan hanya agen. Nah, ini kita mau melepas yang namanya agen-agen ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tolong disampaikan kepada teman-teman bahwa kalau ingin mengikuti pelatihan, kalau bisa daftar langsung ke LPP-nya. Jangan melalui agen-agen, apalagi diiming-imingi untuk kelulusan, ya. Karena kami sudah mendapatkan beberapa teman-teman yang membayar cukup besar, ada yang 15 juta, diiming-imingi lulus, ternyata tidak lulus gitu loh ya. Oleh karena itu, tolong jangan percaya terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi sertifikasi kompetensi yang ada sekarang sesuai dengan tadi SDM-nya sebagai pengelola PBJ, ada jenjang pertama, muda dan madya, ya. Kemudian ada ya yang mereka masuk sebagai pengelola PBJ itu berdasarkan perpindahan, ya. Kemudian ada yang berdasarkan kenaikan statusnya melalui penindangan dari pertama ke muda dan dari muda ke madya. Untuk melalui perpindahan ini, ya, wajib lulus level 1. Nah, personil lainnya juga, ya, personil lainnya juga harus lulus level 1, ya. Nah, kemudian tadi seperti kita sampaikan tadi, untuk okupasi PPK, kalau dia tipe A, dia perlu level 4, tipe B harus level 3, tipe C itu level 2, ya. Kalau pejabat pengadaan cukup level 2, kalau Pokja itu kita level 3, ya, level 3 seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan uji kompetensi? Kita mempermudah sekarang, yang penting Bapak menunjukkan portofolio, ya, portofolio. Artinya Bapak meyakinkan asesor bahwa kami ini memang mampu, memang kompeten, seperti itu. Berdasarkan portofolio itulah kita akan menilai, ya, dalam wawancara, ya, dalam wawancara. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata ada bermasalah dengan portofolio, teman-teman di pusat pelatihan di LKPP akan memberikan pelatihan atau BIMTEK terhadap penyusunan portofolio, ya, supaya portofolio Bapak Ibu tidak bermasalah pada waktu di wawancara. Tapi tolong, kalau belum pantas ikut uji kom, jangan dipaksakan gitu, jangan dipaksakan, karena nanti membuang-buang waktu Bapak dan Ibu dan membuang-buang waktu asesor, ya, seperti itu. Jadi Bapak bisa menyampaikan portofolionya bahwa ini loh, membuktikan saya kompeten, saya sudah pernah begini, saya sudah pernah membantu PPK, saya sudah begini, silakan sampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu ikut uji kompetensi diawali dengan pelatihan, ya, pelatihan, maka hasil pelatihan itu bisa dijadikan portofolio untuk wawancara, ya, lebih dimudahkan, ya. Tetapi kalau tidak, ya, Bapak Ibu harus menyampaikan dokumen-dokumen yang punya pengalaman gitu loh, ya. Pengalamannya apa? Tidak harus sebagai PPK, tapi membantu PPK lah, membantu PA-KPA dan lain-lain, supaya kami sebagai asesor bisa melihat bahwa Bapak kompeten atau tidak, seperti itu, ya. Mbak Bu Zeda, mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Saya mengharapkan pertemuan ini justru menjadi jembatan saya untuk mendapatkan juga masukan dari teman-teman semua, bagaimana kami seharusnya di LKPP ini
pembinaan ya, pembinaan atau pengembangan terhadap SDM PBJ di masa yang akan datang. Mungkin itu dulu saya kembalikan ke moderator.